Oke, jadi tentu selamat pagi lagi saya ucapkan pada semua jemaat sekalian. Dan sesuai dengan lembar isian yang bisa kalian dapatkan di belakang, kita sampai kepada namanya Raja Asa. Nah, untuk sedikit memberikan gambaran bagi mungkin yang baru bergabung dengan kita dan juga mengingatkan bagi yang sudah ikut, kita sedang mempelajari sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Raja pertama adalah Saul. Saul adalah raja pertama. Tapi kemudian dinasti Saul berhenti karena Saul tidak setia pada Tuhan. Tuhan tolak dia menjadi raja. Ada anak Saul yang sempat mau jadi raja. Masih ingat siapa namanya setelah Saul mati? Isiboset ya, Isiboset. Tapi kemudian dia kalah dari Daud dan akhirnya Tuhan memilihkan dinasti Daud. Dan dinasti Daud inilah yang akhirnya menerima perjanjian Daud. Nah, perjanjian Daud ini di mana Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud pasti akan memerintah terus atas Israel dan akan memerintah selama-lamanya keturunannya. Dan bagaimana mungkin suatu dinasti bisa sampai selama-lamanya? Itu tentu suatu hal yang mustahil kalau itu manusia saja, gitu kan? Nah, kita tahu bahwa perjanjian Daud itu ujung-ujungnya akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai keturunan Daud di sini. Oke, tapi secara manusiawi Daud lalu turun kepada Salomo. Salomo dalam banyak hal adalah raja yang hebat. Namun dia menyimpang akhirnya. Kemudian setelah Salomo masih kecil Rehabeam. Nah, Rehabeam ini mulai menyimpang ya dari Tuhan. Dan karena menyimpangnya Salomo dan Rehabeam, maka Tuhan pecahkan kerajaan itu menjadi dua, sehingga di selatan tetap dipegang oleh dinasti Daud, tapi hanya diikuti oleh satu suku saja, yaitu suku Benyamin saja yang ikut dengan mereka. Sedangkan 10 suku yang lain mereka memberontak dan akhirnya mengikuti raja baru namanya Yerobeam. Ini dinasti baru, ya, Yerobeam. Oke, jadi kita sudah bahas ini, kita sudah bahas Yerobeam juga. Dan setelah Rehabeam akhirnya digantikan oleh anaknya namanya Abia. Dan dia memerintah sangat pendek sekali, hanya 3 tahun saja. Nah, sekarang kita mau bahas anaknya Abia, yaitu namanya adalah Asa ya. Berarti dia panggil Daud ini apa ini? Ya, dia panggil Abia bapak, panggil Rehabeam kakek, Salomo apa? Kakek buyut ya apa? Kakeknya kakek gitu ya. Kakeknya kakek. Kalau orang Tionghoa ini apa aku Athai apa gitu. Kalau dia orang Indonesia. Oke, jadi kita akan belajar tentang Asa. Coba kita buka kitab kita. Dan sebenarnya tentang Asa ini, kita bisa lihat di Raja-Raja dan di Tawari. Karena yang di Tawari panjang, ada 3 pasal ya, pasal 2 Tawari 14, 15, 16. Jadi untuk rangkumannya saya ajak kita baca yang di Raja-Raja dulu. Satu Raja-Raja 15. Kita akan lihat ayat 9 sampai ayat 24. Kalau 19 saya bacakan, habis itu kita berdoa. Oke. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-20 pemerintahan Yerobeam raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun namanya yang memerintah di Yerusalem. Nama neneknya Maaka, anak perempuan Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia meniadakan pelacuran bakti dari negeri itu dan menyingkirkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia menurunkan Maaka neneknya dari kedudukan ibu suri karena neneknya membuat patung Asyera yang menjijikkan. Asa merobohkan patung yang menjijikkan itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan,
dengan sepenuh hati Asa berpaut pada Tuhan sepanjang umurnya. Ia membawa ke rumah Tuhan barang-barang kudus ayahnya dan barang-barang kudusnya sendiri, emas, perak, dan barang-barang lain. Terjadilah perang antara Asa dan Baesa, raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa, raja Israel, maju berperang melawan Yehuda yang memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa, raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil seluruh emas dan perak yang masih ada dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, lalu menyerahkannya ke dalam tangan pegawai-pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Abrimon bin Hezion, raja Aram yang tinggal di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah, aku kirim kepadamu hadiah emas dan perak, jadi batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia mundur dariku. Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa yang menyuruh kepala-kepala pasukannya menyerang kota-kota Israel, Iyon, dan Abel-Maaka, dan seluruh Kinerot, serta seluruh tanah Naftali dikalahkannya. Mendengar hal itu, Baesa berhenti memperkuat Rama dan menetap di Tirza. Lalu Raja Asa mengerahkan semua orang Yehuda tanpa kecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Lalu Raja Asa menggunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya, segala yang dilakukannya serta kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di bawah daun bapa leluhurnya. Lalu Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami telah membaca catatan firman-Mu mengenai Raja Asa dalam satu raja-raja, dan kami juga akan membandingkannya nanti dengan yang ditawari Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah menginspirasikan semua ini, kiranya Engkau yang membukakan hati kami agar kami menarik pelajaran-pelajaran yang Engkau ingin kami dapatkan dari semua ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi Asa di sini ya. Lalu kita lihat poin nomor 1 kita lihat latar belakang dulu. Setelah Raja Abia bapaknya, setelah Raja Abia meninggal, dia digantikan oleh anaknya Asa. Ya, itu Raja Asa. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Abia sangat pendek, yaitu 3 tahun saja. Sehingga sudah pasti Raja Asa naik tahta dalam usia yang relatif muda. Ya, dalam usia yang relatif muda. Karena kita masih ingat Rehabeam naik tahta waktu dia berumur berapa? 41 ya. Rehabeam naik tahta pada umur 41 tahun. Kemudian dia memerintah 17 tahun. Jadi dia naik tahta 41 tahun, memerintah 17 tahun, berarti dia meninggal 58 ya. Kemudian Abia anaknya naik tahta. Nah, Abia anaknya naik tahta, kalau bapaknya 58 berarti dia naik tahtanya ya kita nggak dikasih tahu persis ya, tapi mungkin 30-an ya. Nah, 30-an atau maksimum 40-an ya. Lalu anaknya lagi gitu. Anaknya lagi karena dia hanya memerintah 3 tahun saja. Ya, berarti Asa naik tahta pasti muda ya, muda. Mungkin belasan tahun bisa atau mungkin 20 tahun gitu ya. Dan kita tidak dikasih tahu umurnya. Nanti ada raja-raja lain belakangan kita akan dikasih tahu umur mereka naik tahta. Ya. Tapi untuk Asa di sini kita tidak dikasih tahu, tapi dia naik tahta pada usia relatif muda. Dan Asa sendiri menikmati masa pemerintahan yang panjang, yaitu 41 tahun. Sebagaimana tadi kita lihat di sini ya, 41 tahun. Dan biasanya kita sering mengobservasi raja-raja yang jahat. Ya, seringkali Tuhan tidak kasih mereka pemerintah terlalu lama. Jadi, tapi itu bukan absolut ya. Ada raja yang jahat Tuhan kasih pemerintah cukup lama. Tapi boleh dibilang hampir semua raja yang pemerintahnya pendek itu pasti raja yang nggak benar, raja yang berjahat, dan itu Tuhan hukum ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Asa memerintah untuk waktu periode yang lama, 41 tahun. 41 tahun berarti lebih lama daripada 3 raja pertama. Karena Saul, Daud, dan Salomo semua memerintah 40 tahun. Jadi Asa mirip-mirip lah, 40, 41 ya.
mirip ya dengan segala macam daun dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah bahwa kita tidak dikasih tahu nama ibu dari si Asa ini, karena seperti kita sudah singgung di minggu yang lalu, biasanya nama ibu dari mereka-mereka ini dikasih tahu. Ya. Misalnya ibunya Salomo kita tahu itu Bathsheba. Ya, ibunya Rehabia kita tahu ya nama. Ibunya si Abia ini ya si Maaka. Tapi Asa kita tidak dikasih tahu nama ibunya. Kita hanya diingatkan nama neneknya. Neneknya namanya Maaka. Dan ini sangat menarik karena nanti kita lihat semua raja-raja Yehuda itu rata-rata semua dikasih tahu nama ibunya. Cuma ada, kalau saya tidak salah, 2 pengecualian. Ya, Asa, kemudian nanti ada 1 raja lagi tidak dikasih tahu nama ibunya pada kita. Nah, kenapa Asa tidak dikasih tahu nama ibunya? Nah, tentu kita tidak tahu pasti ya. Biasanya nama ibu dikasih tahu itu karena mereka masih punya pengaruh. Ya, karena misalnya kalau seorang, ingat mereka pada waktu itu kan poligami. Ya, itu sudah keluar dari desain Tuhan sebenarnya. Raja-raja ini rata-rata punya lebih dari 1 orang istri, mengikuti contoh-contoh raja-raja bangsa-bangsa lain, ya, walaupun tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Nah, tentu di dalam poligami itu dia punya banyak istri, banyak anak. Nah, anak mana yang jadi raja, maka ibunya akan pengaruhnya naik. Ya, pengaruhnya naik, pamornya naik. Ya. Nah, makanya disebut di situ dan berarti bahwa dia memegang pengaruh, gitu ya, memegang pengaruh di kerajaan itu, gitu. Dengan karena anaknya menjadi raja, ya, makanya disebut namanya. Nah, tetapi kenapa Asa punya ibu tidak disebut, melainkan neneknya yang disebut Maaka ya? Nah, berarti pengaruh ibunya Asa jauh lebih kecil daripada pengaruh neneknya. Berarti. Nah, itu bisa jadi karena beberapa hal. Ada beberapa teorinya. Satu, bahwa mungkin ibunya sudah meninggal, itu satu kemungkinannya. Jadi makanya namanya tidak disebut dan lain sebagainya. Ya, jadi tapi intinya nama ibunya tidak disebut di sini. Oke, kemudian poin nomor 2 sini ya. Seperti biasa kitab raja-raja memberikan ringkasan dari pemerintahan Asa, sedangkan kitab Tawarik memberikan detail-detail lainnya. Jadi ingat bahwa kitab raja-raja itu menceritakan 2 sisi, yang sisi selatan dan sisi utara. Sedangkan kalau kitab Tawarik nanti ceritanya yang selatan saja semua. Oleh karena itu, untuk kerajaan-kerajaan selatan yang di Tawarik biasanya lebih mendetil. Ya, di Tawarik lebih banyak isinya gitu, atau detail-detailnya. Sedangkan yang di utara ya nggak disebut sama sekali oleh dia. Dan kita tahu bahwa Asa, walaupun dia mulai memerintah di zamannya Yerobeam, tapi itu sudah akhirnya Yerobeam. Dan ujung-ujungnya yang akan banyak berhubungan dengan Asa itu adalah Raja Baesa namanya. Baesa, jadi lawannya itu di sini. Walaupun Asa mulai memerintah masih di zaman Yerobeam, tapi tidak lama kemudian Yerobeam akan mati dan sebagainya akan diganti-gantikan. Nah, jadi kita boleh intip sebentar. Coba kita lihat di 2 Tawarik ya. 2 Tawarik itu nanti di pasal 14 sampai 16. Itu adalah kisah tentang Asa. Jadi cukup panjang. Ya, cukup panjang informasi Tuhan tentang Asa ini di dalam kitab Tawarik. Dan ya itu nanti akan kita intip-intip sebentar. Tapi masih di poin 2 kita, secara umum pemerintahan Asa dinilai apa nih? Dinilai baik ya, dinilai baik. Sebagaimana dikatakan di 1 Raja-Raja 15 ayat 11, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini menarik sekali ya. Makanya saya bilang bahwa mempelajari sejarah dari Alkitab itu sangat menarik karena kita punya komentarinya Tuhan, gitu. Komentarinya Tuhan. Siapa di sini suka nonton dokumentari binatang? Nah, biasa kan kalau dokumentari binatang atau nature itu ada satu orang narator yang terkenal, mungkin pernah dengar ya, David Attenborough gitu ya. Jadi
pelajaran yang ada dalam Alkitab. Kita bukan hanya belajar si ini fakta-faktanya ya, dia tahun berapa segala macam, tapi kita ada satu komentar dari Tuhan. Tuhan menilai mereka. Tuhan menilai mereka. Oh, orang ini nggak benar. Oh, orang ini benar. Dan sebagainya. Dan ini mengingatkan kita bahwa suatu hari pun akan ada penilaian pada kita. Suatu hari akan ada penilaian pada kita juga. Ya. Dan kalau Tuhan nanti suatu hari mencatat sesuatu tentang kita, apa yang akan Tuhan catat tentang kita? Nah, ini pertanyaan juga. Ya. Memang kita menjalani bertahun-tahun kehidupan. Tapi kalau dirangkumkan dalam satu kalimat seperti Asa di sini ya. Dan kita tahu nanti detail-detailnya di Tawarik banyak sekali dia perang lawan ini, perang lawan itu segala macam. Tapi rangkuman Tuhan adalah dia berbuat apa yang benar. Dan bagaimana dengan kita kalau hidup kita dirangkumkan oleh Tuhan? Jadi pemerintahan secara umum, pemerintahan Asa dinilai benar, walaupun pada akhirnya dia melakukan kesalahan. Ya, jadi Alkitab adalah kitab yang sangat fair dari Tuhan yang Maha Benar. Oleh karena itu Alkitab tidak pernah menutup-nutupi kesalahan dari bahkan tokoh-tokoh utamanya. Tokoh-tokoh utama Alkitab seperti Abraham, Daud, Salomo, bagusnya mereka diceritakan, ya, tapi kesalahan mereka juga Tuhan sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan Asa di sini kita akan lihat dia orang yang benar, tapi dia juga melakukan kesalahan. Nanti kita akan lihat kesalahan dia apa. Ya. Oke, masuk ke poin nomor 3. Ya, dalam usia kita, Asa melakukan yang dikatakan melakukan yang benar, karena ia menyingkirkan ilah lain. Ya, dia menyingkirkan ilah lain. Jadi menjadikan Jehovah sebagai Allah satu-satunya. Dan dalam hal ini dia menjalankan perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingat bahwa semua perintah Tuhan ujung-ujungnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Karena Tuhan itu adalah realita di atas segala realita. Dialah pencipta alam semesta, dan kebaikan kita sebenarnya sepenuhnya tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan terutama, dan dari itu semua yang lain mengalir. Oleh karena itu Tuhan menilai Asa benar, ya, karena dia giat melakukan ini. Jadi tadi kita baca di Raja-Raja, ya, bagaimana dia ini ya menyingkirkan. Nah, bahkan perhatikan di ayat yang ke ini ya, ayat yang ke-13 ini, 1 Raja-Raja 13. Bahkan yang menurunkan Maaka neneknya dari kedudukan ibu suri karena neneknya membuat patung Asyera yang menjijikkan. Asa merobohkan patung yang menjijikkan itu dan membakarnya di lembah Kidron. Nah, kita bisa membaca lagi coba kita buka di 2 Tawarik ya. 2 Tawarik pasal 14. 2 Tawarik pasal 14 ayat 3. Ia menyingkirkan mezbah-mezbah asing, tempat-tempat pemujaan, meremukkan tubuh-tubuh berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala. Jadi tiang-tiang ini semua muncul dari mana? Gitu kan? Ya berarti dari zamannya ini Abia, zamannya Rekabeam. Bahkan di akhir dari pemerintahan Salomo dia kompromi kan? Ya karena dia mencintai perempuan-perempuan asing. Ya, Salomo ada bikin patung-patung dan sebagainya. Jadi ada patung-patung yang peninggalan dari zaman Salomo, Rehabeam, Abia. Nah ini harus diurus oleh si Asa ini. Dan Asa menghancurkan banyak di antara mereka. Ini kita lihat di sini, dan ya
Dia mendorong rakyat sini ya, untuk apa? Ya, untuk menaati, mematuhi atau menaati hukum dan perintah Tuhan. Ya. Jadi sebagai seorang raja, dia punya tanggung jawab bukan hanya pribadi dia mencari Tuhan, ya, tapi karena dia posisinya raja, maka tanggung jawabnya adalah untuk memimpin yang lain untuk mencari Tuhan juga, ya, untuk mempengaruhi orang-orang lain, ya, untuk mencari Tuhan juga. Nah, jadi ini hal yang baik, ya. Dan ini adalah langkah-langkah iman kita juga. Nomor satu, kita harus berketetapan dalam diri kita akan mencari Tuhan, kita akan setia kepada Tuhan. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa Tuhan tempatkan kita dengan posisi kita masing-masing dan lingkup pengaruh kita masing-masing. Mungkin ada yang lingkup pengaruhnya adalah keluarga, mungkin ada yang lingkup pengaruhnya adalah teman-temannya, mungkin ada yang lingkup pengaruhnya adalah macam-macam. Ada yang jadi pemimpin di RT-nya, ada yang menjadi pemimpin di komunitasnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan telah tempatkan kita di tempat kita masing-masing. Memang kita bukan raja, hari ini jarang ada raja lagi, gitu ya. Tapi kita bisa memimpin orang-orang lain untuk mencari Tuhan juga. Oke. Nomor 4 kita lihat di sini. Asa tidak melakukan hukum Tuhan dengan sempurna karena ia masih menyisakan ini ya, bukit-bukit pengorbanan. Ini ada sedikit perbedaan antara terjemahan TB1 dengan TB2. Kalau kita lihat balik ke 1 Raja-Raja 15 ayat 14. Di TB1 kalau saya tidak salah ingat, dia bunyinya begini, sekalipun bukit-bukit pengorbanan maksudnya. Bukit-bukit pengorbanan. Kalau TB2 bunyinya tempat-tempat pemujaan. Tempat pemujaan. Oke, jadi sekalipun bukit-bukit tinggi, the high places, bukit-bukit pengorbanan tidak disingkirkan. Jadi maksudnya begini, Asa sangat giat di sini ya, sangat giat. Kalau kita lihat ayat 12, yang meniadakan pelacuran bakti. Penyembah berhala waktu itu sering diikuti dengan pelacuran bakti, itu disingkirkan. Tapi bukit-bukit pengorbanan tidak dia singkirkan. Nah, bukit-bukit pengorbanan ini apa sih? Jadi begini, waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir, dia bilang sama mereka, aku akan pilih satu tempat, dan di tempat itulah satu-satunya tempat kalian boleh beribadah kepadaku. Jadi Tuhan ingin penyembahan yang tersentralisasi pada waktu itu. Dan tempat itu sempat dulu namanya Silo. Silo ini jadi tempatnya dulu. Setelah Yosua masuk ke Israel, setelah Yosua ini ya, Yosua bawa Israel masuk, tempat itu sempat Silo. Akhirnya kemah suci ditaruh di Silo. Masih ingat si Imam Eli segala macam, ada namanya Silo ya. Silo kira-kira di sini. Tapi belakangan setelah Yerusalem direbut, kemudian terutama setelah Salomo membuat bait suci, maka tempat di mana Tuhan ingin penyembahan semua itu adalah di Yerusalem. Ya, dan Silo juga sudah dihancurkan. Tuhan biarkan dihancurkan. Dalam masa-masa hakim-hakim orang Israel murtad dan kabur dari Tuhan, Tuhan hancurkan Silo ini. Akhirnya pusat itu ada di Yerusalem. Jadi orang menyembah Tuhan hanya boleh di Yerusalem. Orang kasih korban sama Tuhan hanya boleh di Yerusalem. Itu aturan Tuhan. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak mereka tidak taat gitu. Jadi mereka bangun mesbahnya untuk Tuhan juga sebenarnya, tapi bukan di Yerusalem. Mereka bangun mesbah di tempat-tempat lain. Nah, itulah yang disebut sebagai bukit-bukit pengorbanan itu. Nah, kenapa Tuhan tidak mau ada bukit-bukit pengorbanan ini? Walaupun kan sebenarnya untuk Tuhan juga secara ininya ya. Karena Tuhan ingin tersentralisasi. Ya tentu kan ini masih zaman ibadah simbolik gitu ya. Karena nomor satu, Yerusalem pusatnya. Suatu hari Tuhan akan kirim juru selamat ke Yerusalem. Jadi Tuhan ingin semua mata di Yerusalem. Dan Tuhan tahu bahwa bukit-bukit pengorbanan ini, kalau Israel sedang kuat imannya, oke, dipakai untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau Israel sedang lemah imannya, sangat mudah bukit-bukit pengorbanan ini akan berubah menjadi untuk ilah-ilah lain. Ya. Karena
berhasil menghilangkan bukit-bukit pengorbanan. Ada banyak raja yang lebih baik namun tidak berhasil menghilangkan bukit-bukit pengorbanan ini. Oke, tetapi Tuhan melihat bahwa hati Asa sungguh mencari. Oke, poin nomor 5 kami lihat di sini. Berpihak pada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang banyak orang Kristen salah tanggapi, apalagi kalau dia menjadi Kristen itu karena teologi sukses, ya. Teologi sukses. Jadi ada gereja-gereja yang mengajarkan sukses teologi yang adalah satu kesalahan, di mana mengiming-imingi orang ke gereja atau menjadi Kristen atau sebagainya dengan janji-janji berkat-berkat jasmani. Oh, kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan diberkati dalam pengertian kamu akan jadi kaya, kamu akan sukses, ya kamu secara duniawi ya, dan segala macam lah. Ya. Dan biasanya taktik-taktiknya adalah nanti diajak kesaksian, ya, orang-orang kaya yang Kristen dalam tanda kutip disuruh kesaksian. Dulu sebelum saya percaya Tuhan, ya, saya hampir bangkrut, ya. Lalu setelah saya percaya Tuhan, tiba-tiba bisnis saya 10 kali lipat, 100 kali lipat, akhirnya saya jadi konglomerat hari ini dan sebagainya. Jadi memberikan kesan. Nah, kalau kamu mau kaya raya, kalau kamu mau sukses segala macam, ya ini ikutlah orang ini seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menanggapi itu? Nomor satu, sebenarnya saya tidak menyangkal bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya gitu. Itu tidak kita sangkal. Jadi kita harus balance ya. Tuhan memang akan memberkati anak-anaknya, tapi bukan dengan cara yang diiming-imingi oleh orang-orang yang mengajarkan sukses teologi seperti ini. Bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara bahwa kamu akan menjadi kaya mendadak, kamu akan menjadi konglomerat dan sebagainya, kamu akan bebas dari kutuk pisau operasi lah. Ya. Sering saya dengar dulu ada bahasa seperti itu, dibebaskan dari kutuk pisau operasi. Jadi pisau operasi itu kutuk atau berkat sebenarnya. Artinya sebelum manusia bisa operasi, ada nggak sih masalah-masalah yang perlu dioperasi tapi tidak bisa dioperasi? Kan ada juga gitu. Misalnya operasi sesar, nggak usah jauh-jauh ya. Ibu hamil kadang-kadang perlu operasi sesar. Apakah itu kutuk atau berkat? Ya, sebelum ada operasi sesar, banyak ibu-ibu yang meninggal ya, karena dia nggak bisa dioperasi begitu. Teknologi kedokterannya belum sampai ke situ. Jadi dia akan meninggal, bayinya meninggal, atau ibu meninggal. Ya, jadi kemudian akhirnya manusia bisa teknik operasi dan sebagainya. Apakah itu berkat, apakah itu kutuk? Jadi kita bilang suatu narasi yang salah. Jadi, wah ini kalau kamu ikut Tuhan kamu akan dibebaskan dari kutuk pisau operasi. Ya maksud dia mungkin saya nggak mau sakit sampai perlu dioperasi. Mungkin maksudnya begitu. Ya tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang yang ikut dia bahwa hidup kamu akan tanpa masalah. Hidup kamu tidak akan ada tantangan. Hidup kamu tidak akan ada kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Ya. Karena justru di dalam kesulitan-kesulitan itulah seringkali kita bertumbuh dan menjadi lebih dekat pada Tuhan. Nah, Asa mengalaminya. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik. Dia kan raja yang ikut Tuhan di sini kan, dia sudah sepenuh hati sama Tuhan. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan, kita lihat 2 Tawarik 14 ayat yang ke-8 dan 9. Oke. Ayat 8 berkata begini. Asa mempunyai pasukan tentara dari Yehuda sebanyak 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin sebanyak 280.000 orang yang membawa perisai kecil dan melenturkan busur. Mereka semua pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Oh, kita lihat banyak yang prajuritnya. Tapi lihat ayat 9. Zerah orang Ethiopia maju menyerang mereka dengan tentara sebanyak berapa? 1.000.000 orang. Dengan 300 kereta, ia sampai ke Maresa. Jadi suatu pasukan yang jauh lebih banyak lagi.
Jadi itu dalam isian kita di sini muncul Zerah, raja Ethiopia. Nah, Ethiopia di sini dalam bahasa aslinya Kush ya. Dan mungkin bagi kita, saya nggak tahu sekarang ya, dulu waktu saya masih SD, SMA begitu, mendengar Ethiopia itu kesannya itu negara yang sangat miskin dan kelaparan. Apa kita sering lihat di TVRI dulu kan, orang Ethiopia ini di Afrika ini kurus-kurus segala macamnya, kelaparan lah begitu. Nah, kita harus paham Ethiopia zaman itu bukan seperti itu. Bahkan yang disebut Ethiopia di dalam Alkitab itu tidak harus negara Ethiopia yang sekarang. Ya, sekarang kan kalau kita ingat ini yang peta itu ada negara Ethiopia, kemudian di bawah Ethiopia ada namanya Somalia tadi, gitu ya segala macam. Nah di atasnya Ethiopia kan ada namanya South Sudan atau Sudan Selatan, terus ada Sudan ya segala macam. Ini ya apa di peta dunianya. Nah kalau yang di dalam Alkitab disebut Ethiopia di sini yaitu dalam bahasa aslinya Kush sebenarnya itu mengacu kepada negara-negara yang ada di selatan dari Mesir, itu semuanya disebut Kush. Ya, jadi pokoknya negara-negara yang ada di selatan Mesir di Afrika itu dikasih satu gumpal nama Ethiopia, Kush. Jadi tidak harus yang kayak sekarang negara Ethiopia ini, walaupun ya itu bisa jadi termasuk wilayahnya juga bisa jadi. Jadi mereka di sini datang dengan pasukan yang ini ya, pasukan yang begitu besar, pasukan yang begitu besar. Ya, jadi masalah yang sangat besar. Jadi pelajarannya bagi kita adalah sebagaimana Asa, seorang yang mencari Tuhan, seorang yang ikut Tuhan, mau patuh sama Tuhan, tapi kok dia kena masalah juga, dia kena suatu serangan yang begitu besar gitu kan, yang sampai 1 juta pasukan musuh dan sebagainya. Nah, dalam isian kita atau dalam masih poin 5 dikatakan tetapi berpihak pada Tuhan berarti bahwa Tuhan beserta kita dalam kesulitan kita. Jadi Tuhan akan menyertai kita dalam kesulitan kita. Dan pasukan Asa yang secara numerikal kalah ternyata mendapatkan kemenangan yang besar. Dan kita baca ini di 2 Tawarik 14, masih di sini ya, 2 Tawarik 14 ayat 10 kita lanjutkan. Asa keluar menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Asa berseru pada Tuhan Allahnya. Jadi dia berseru pada Tuhan. Ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamu-Lah kami bersandar, dalam nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan dengan dia berseru pada Tuhan, ayat 12, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa bin Yehuda. Orang Ethiopia itu melarikan diri, tetapi Asa bersama tentaranya mengejar mereka sampai di Gerar. Dari antara orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, tak seorang pun yang hidup, karena mereka dihancurkan di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda membawa jarahan yang melimpah ruah. Yang mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena kegentaran dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarah semua kota itu karena banyak jarak besar. Oke, dan sebagainya. Tapi intinya Tuhan memberikan suatu kemenangan yang begitu besar. Dan ini kembali menggarisbawahi satu prinsip juga bahwa Tuhan mampu bahkan untuk membuat masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, untuk menjadi hal yang positif itu, hal yang menjadi berkat bagi kita bahkan. Ketika kita misalnya di PHK di satu perusahaan misalnya, kita kehilangan pekerjaan kita misalnya. Tapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan dan segala macam, ya kita bisa melihat bahwa dan ini sering ya, dan saya tahu ada orang-orang, saya nggak akan sebut namanya, yang punya kesaksian seperti ini, bahwa justru karena dia di PHK di satu tempat, dia malah mendapat jalur ke sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih baik secara rohani, baik secara materi gitu. Jadi banyak kesusahan yang dialami itu ya, gak apa-apa, kita hadapi aja bersama dengan Tuhan ya, kita hadapi bersama dengan Tuhan ya, kita jalani nah, maka baik buruknya itu belum ketahuan sampai ujungnya ya, baik buruknya sesuatu. Oke, poin nomor 6 dari sini ya.
insiden perang dengan Zerah dan hasil akhirnya memicu Asa untuk semakin setia kepada Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan ya. 6a, situasi Yehuda yang kacau balau waktu itu membuat orang berbalik pada Tuhan. Membuat orang berbalik pada Tuhan. Jadi ingat bahwa karena sudah ada sekian lama Israel kacau balau, Yehuda kacau balau ya. Mulai dari akhir-akhir pemerintahan Salomo, pemerintahan Rehabiam, pemerintahan Abia, di mana mereka meninggalkan Tuhan ya. Ya akhirnya sudah kacau balau ini. Ya, kacau balau sehingga kalau kita baca di sini di pasal 15 ya, 2 Tawarik pasal 15. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-5 ya. Pada zaman itu orang tidak dapat melakukan kegiatan dengan aman karena kekacauan besar menimpa segenap penduduk negeri-negeri, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesukaran. Jadi kadang-kadang kita bisa berpikir juga, kalau kita melihat situasi dunia sekarang ini makin lama kita bisa lihat makin kacau juga gitu. Makin kacau ya dalam berbanyak sisi lah ya, konflik ada di mana-mana, konflik internasional, konflik macam-macam lah gitu. Dunia tidak terlihat semakin aman gitu kan. Kapan saja bisa ada ini. Sekarang kalau kita bicara soal politik ya, Iran lagi mau nyerang Israel lah ya, karena siapa itu Haniyeh itu dibunuh di Iran gitu, jadi mereka merasa harus balas dendam, macam-macam lah. Rusia Ukraina juga udah nggak jelas kayak gimana, dan intinya konflik bisa saja terjadi ya, di mana saja dan kapan saja. Secara lokal juga kita bilang bahwa kejahatan rata-rata meningkat ya di mana-mana ya, tapi mestinya di dalam situasi yang begitu tambah runyam ini ya, kita justru semakin mendekat kepada Tuhan. Di dalam poin 6b ini ya, di sini ia juga dikuatkan oleh nabi yang bernama Zakaria bin Oded. Nah, ini kita lihat di 2 Tawarik 15 ayat 1. Sebenarnya tadi yang kita baca itu sebagian dari ceramahnya si Zakaria ini. Kita lihat 2 Tawarik 15 ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah aku, Asa, serta seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika kalau kamu meninggalkannya, ia akan meninggalkan kamu. Jadi Tuhan berkata dengan sangat simpel bahwa aku ini adalah penguasa, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Dan manusia membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan mengejar manusia. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Namun terlihat sekali jelas di sini bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, sehingga Tuhan bilang, kalau kamu meresponi aku dan kamu mencari aku, kamu berpaling padaku, kalian akan menemukan aku, karena Tuhan sangat siap untuk bersekutu dengan manusia. Tuhan sangat siap untuk punya hubungan yang baik dengan manusia itu. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan tidak akan paksakan. Karena bukan Tuhan yang butuh manusia sebenarnya. Bukan Tuhan yang butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, oke, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tapi kalau kamu meninggalkan aku, maka aku akan meninggalkan kamu. Dan ini adalah prinsip yang sangat jelas sekali. Dan sebenarnya dari sini kita melihat sangat salah sekali ya kalau ada teologi yang misalnya mengajarkan Tuhan sudah tentukan segala sesuatu. Jadi tidak ada ruang untuk kehendak bebas. Tuhan sudah tentukan segala sesuatu. Kita bilang ngaco sekali seperti ini. Karena apa? Tuhan justru aku kasih kalian pilihan. Kamu mau bagaimana? Nah, prinsip ini masih berlaku sampai kepada kita hari ini juga. Seberapa dekat kita mau sama Tuhan, itu tergantung pada diri kita masing-masing.
Kita mau seberapa dekat berjalan dengan Tuhan? Kita mau seberapa mengasihi Tuhan? Kita mau seberapa Tuhan mengasihi kita? Kita mau seberapa persekutuan kita dengan Tuhan itu erat? Itu tergantung kita. Bukan Tuhan yang setel, oh yang anak yang satu ini saya nggak mau terlalu dekat sama saya ini, biar dia jauh-jauh dikit kan. Kalau anak ini Tuhan welcome, ayo cari aku, kamu akan menemukan. Ya. Dekati aku, maka kamu akan dekat dengan aku. Tapi kalau kamu mau jauh, ya oke. Maksudnya, ya kamu akan menjauh. Nah, jadi kembali lagi kepada bahwa ini, ya, bagaimana masing-masing orang meresponi ajakan Tuhan, panggilan Tuhan. Ya tentu nomor satu adalah keselamatan. Kalau ada yang belum diselamatkan, ya ini langkah paling utama gitu kan untuk diselamatkan. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan pun, seberapa dekat kita mau dengan Tuhan? Ini tiap-tiap orang beda-beda begitu. Ada orang yang mungkin pemikirannya, ya udahlah, saya udah diselamatkan, ya nggak usah terlalu dekat lah sama Tuhan, nggak usah terlalu misalnya terlalu rajin baca Alkitab, nggak usah lah ini, nggak usah terlalu ini, ya gimana sama Tuhan, biasa-biasa aja lah. Padahal Tuhan bilang tidak, mendekatlah, carilah aku. Jadi ini suatu yang sangat indah sekali. Ya. Poin nomor 7. Ketika kita menaati Tuhan, seringkali itu berarti melakukan separasi dengan dunia ini dan orang-orang yang membenci Tuhan. Asal melakukannya terhadap neneknya sendiri, tadi sudah kita baca. Ketika kita mau setia sama Tuhan, ya kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita hilangkan dari hidup kita. Ya, bahkan hal-hal yang mungkin tadinya penting bagi kita. Ya, Maaka kan neneknya. Bagi seorang raja muda, asal waktu itu raja muda ya. Kalau dia berani sampai menurunkan neneknya dari ibu suri karena neneknya itu bikin berhala, ini butuh keberanian yang luar biasa. Butuh keberanian yang luar biasa. Tapi karena Asa kata saya mau ikut Tuhan, jadi dia berani melakukan. Ya boleh. Jadi pas saya mau stop sampai di sini, kita lanjutkan paruh kedua dari Asa punya ini ya, itu minggu depan nanti. Ya, silakan. Terakhir ya, satu aja pertanyaan. Mesti sampai mentok. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sikap Tuhan masih berlaku terhadap situasi politik bangsa Israel saat ini? apakah Kalau mereka itu mendekat kepada Tuhan, tadi Bapak kan menyinggung masalah situasi politik. Karena bagaimanapun bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Apakah sikap Israel kalau saat ini dia berbalik kepada Yehova akan keluar kemenangan? Itu yang pertama. Kedua, masalah jauh dari seseorang, kalau bangsa Israel jauh dari Tuhan, kan dia dianggap susah. Itu kan untuk saat ini kepada kita jemaah kan beda-beda tuh. Kadang orang di gereja tapi hatinya jauh sama Tuhan. Ya kan? Ya. Nah bisa seperti itu kan. Standar apa sebenarnya, batasan apa kita jauh dari Tuhan itu sebenarnya apa? Batasan apa jauh dari Tuhan? Iya. Oke. Itu aja. Oke, dua pertanyaan saya jawab dengan singkat karena waktu kita mau habis. Pertama, pertanyaan Pak Budi adalah apakah sikap Tuhan terhadap Israel di zaman dulu kan itu masih sama nggak sekarang gitu? Kalau zaman dulu kan Israel jauh dari Tuhan, Tuhan hukum, kalau mereka dekat Tuhan berkati. Nah kalau Israel modern sekarang gimana? Jawabannya sebenarnya prinsipnya sama gitu. Prinsipnya sama ya. Jadi bahkan Tuhan masih menantikan Israel bertobat penuh. Nah, Israel bertobat penuh itu apa? Ya tentu kalau mereka sampai menerima apa? Yesus Kristus. Karena itu kan adalah poin utamanya gitu. Jadi penyimpangan terbesar Israel adalah ketika di abad pertama mereka sampai menyalibkan Yesus Kristus, kemudian menolak Yesus yang adalah Mesias mereka sendiri,
raja mereka tolak secara nasional ya, walaupun ada orang-orang Yahudi yang menerima dia seperti rasul-rasul dan sebagainya, tapi secara nasional mereka menolak Yesus, sehingga ya karena itulah mereka ditolak ya sebagai dia menolong rasa kebenaran gitu. Tapi Tuhan tidak putus hubungan total sama mereka. Tuhan bahkan menubuatkan bahwa suatu hari nanti mereka akan berbalik, suatu hari mereka akan bertobat, dan Tuhan bahkan berkata dalam Roma pasal 11, mungkin kita tidak punya waktu tapi nanti lihat Roma pasal 11, Tuhan kami bilang begini, kalau penolakan mereka saja membawa berkat bagi dunia yang lain, karena ketika Israel menolak kan akhirnya Injil sampai ke bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kita dapat berkat kan. Kalau penolakan mereka saja adalah berkat bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kalau mereka menerima. Nah, itu adalah bagaikan kehidupan dari antara orang mati, kata Tuhan. Jadi kita menantikan Israel bertobat. Oleh karena itu, kalau kita ketemu orang Israel, ya kita nggak usah terlalu banyak ngomong politik, kita ngomongin Injil begitu. Kita ngomongin Injil ya, kita bukan ngomongin saya dukung Netanyahu atau Bennett atau apa segala macam. Kita ngomongin Yesus Kristus gitu, kan? Yesus Kristus. Oke, kemudian tadi pertanyaan kedua adalah orang bisa ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi sebenarnya standar jauh dari Tuhan itu seperti apa? Ya, jauh dari Tuhan memang masalah hati gitu. Karena Tuhan melihat hati gitu kan. Ke gereja tentu adalah salah satu. Tapi ingat bahwa ke gereja itu bisa secara eksternal saja, gitu kan? Bisa secara eksternal saja. Tapi datang ke gereja adalah salah satu. Bahwa oke, saya rindu untuk bersama dengan umat Tuhan. Macam-macam yang lain. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rindu akan firman Tuhan. Ada nggak kita berdoa sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, gitu kan? Ya, karena kalau kita punya hubungan dekat dengan seorang kan kita pasti ada komunikasi dengan dia. Misalnya Pak Budi dengan keluarga Pak Budi ya, pasti ada komunikasi ya. Kecuali sudah putus hubungan, kita pasti ada komunikasi lagi. Nah, tapi kalau kita dekat dengan seorang kan pasti ada komunikasi. Dan ada cinta mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tentu dalam kita mau rindu melakukan perintah-perintah. Ya. Oke, saya rasa kita stop sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa, akan baktian sebentar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar ya, sebagian dari apa yang Aksa lakukan, dan masih ada banyak pelajaran lain. Kiranya Kau tolong, kami akan lanjutkan minggu depan. Dan sebentar Tuhan, kami akan bergabung dengan semua jemaat yang lain untuk baktian umum, PMPP. Dan kalau ada umat-Mu yang dalam perjalanan atau yang kiranya sertai, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.